Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan BSI semuanya. Selamat datang kembali di Tech Talk mingguan kita. Kali ini bersama saya, buat yang belum kenal, perkenalkan saya Hifka Febrika. Saya di BSI itu masuk di timnya Mas IB, Enterprise Arsitektur, dan di BSI posisinya sebagai sistem analis. Kali ini materi yang pengen saya bawakan itu tentang dasar-dasar investasi. Jadi saya yakin teman-teman di BSI semuanya pasti udah paham cari uang gitu kan. Bagi orang IT, dari income tuh lumayan mudah gitu kan, nggak hanya kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, tapi juga bisa setelahnya ngerjain freelance gitu kan. Jadi ada banyak cara untuk mendapatkan income. Cuma terkadang ada juga yang sudah cari income tapi nggak tahu nih cara mengelola duitnya gitu. Jadi duitnya tiap tahun selalu tergerus inflasi gitu. Jadi makanya em, salah satu cara untuk mengelola keuangan kita yaitu adalah dengan berinvestasi. Di sini saya akan membawakan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Sedikit bercerita, sejak tahun 2021 saya sudah mulai berinvestasi ya. Ketika waktu pas masih kuliah, masih semester 5 itu saya mencoba berinvestasi. Waktu itu cuma iseng-iseng doang sih. Dan ya ada ajakan juga dari salah satu saudara saya gitu kan, karena dia kuliahnya akuntansi, disuruh investasi tuh. Dulu ya iseng-iseng juga. Dan dulu di tahun pertama, di tahun 2021 tuh keuntunganku cuma 6.000 per tahun. Dan waktu itu sempat diketawain sama teman-teman karena ya Allah Fik 6.000 doang kamu bisa aku kasih sekarang gitu kan. Itu dulu. Terus sekarang di tahun 2024 em, keuntungan yang sudah saya dapatkan itu ini dari sisi dividen aja ya. Dividen itu udah 10 kalinya yang aku dapat dari tahun aku pertama kali investasi. Jadi em, kita perlu belajar investasi dari sedini mungkin. Jadi em, ini tentang mindset dan mental. Jadi kita terbiasa untuk mengelola duit kita, tidak hanya tahu cara pakainya gitu. Nah, di tahun 2024 aku mulai nanya tuh ke teman-teman kan, kayak ada investasi nggak sih kalian gitu? Terus beberapa ada yang, iya aku invest di reksadana. Ada yang, enggak aku kalau nyimpen duit nabung terus tuh. Oh nggak belajar investasi. Apaan tuh investasi gitu kan? Jadi beberapa generasiku ternyata tuh nggak semuanya ngerti tentang investasi. Jadi kayak beberapa ada sampai main ke kripto, invest di kripto, tapi ada juga yang kayak masih secara konvensional menabung gitu. Padahal kan iya sih dulu pas masih kecil selalu dibilang kalau rajin menabung pangkal kaya. Padahal kan itu sebuah kata-kata yang menyesatkan ya. Sekarang kita nabung aja tuh nggak nggak bakal kaya gitu kan. Kaya ada caranya sendiri gitu. Bahkan orang yang kaya dia banyak berbisnis kemudian diinvestasikannya hasil yang dia miliki itu menjadi uang lebih banyak lagi. Jadi kayanya itu bukan dari menabung tapi dari kerja dari investasi begitu. Oke, selanjutnya ini pertanyaan pertama. Kalau misalnya nih teman-teman punya tiba-tiba ada duit jatuh gitu kan 10 juta hari ini misalnya dikasih. Itu kira-kira kalau dapat duit 10 juta itu mau diapain? Dipakai buat apa? Nah, ini jawaban pilihan lah gitu. Mungkin dari teman-teman ketika mikir dapat duit 10 juta gratis gitu kan, ya bukan makan gratis ya, oh maaf. Eh, Kalau saya dapat duit 10 juta gitu kan, mikirnya nanti, oh ditabung di bank aja. Karena kan dapat gratis ya udah lebih baik ditabung gitu. Atau ada yang mikir, oh beli baru, HP ku jelek nih, beliin iPhone deh gitu kan dapat 10 juta. Cukup nggak sih beli iPhone 10 juta gitu? Terus atau ada yang memilih untuk diinvestasikan karena mikirnya, oh ini bisa bantu saya untuk menangkal melawan inflasi. Apapun pilihan teman-teman itu nggak ada yang salah. Cuma di sini aku pengen ngebandingin gimana kalau misalnya duitmu ditabung di bank sama kalau misalnya diinvestasiin. Yang beli HP baru itu nggak aku bandingin ya karena kita membeli barang terus kan harga kalau elektronik tuh semakin apa ya semakin naik tahunnya semakin turun kan nilainya. Jadi aku nggak bakal bandingin antara yang beli HP baru ini. Ini aku cuma bandingin yang ditabung sama yang diinvestasiin. Nah, ini simulasi aku coba bikin ya. Ini teman-teman nggak perlu bingung dulu apa maksudnya gitu kan. Ini gimana caranya itu nggak usah gitu dulu. Ini aku cuma pengen ngasih tahu ini nih kalau duitmu ditabung selama 4 tahun, terus kalau misalnya diinvestasiin duitmu jadi berapa gitu.
Ini asumsikan investasinya kita investasi di saham misalnya, return 10%. Nah, kalau misalnya kita nabung, itu di tahun keempat, misalnya 10 juta nih, itu di tahun keempat tetap 10 juta. Secara nilai ya, secara nilai yang ada di kertas, di rekening itu tetap 10 juta. Terus tapi kalau diinvestasiin, itu kalau secara per tahun kalau 10% itu naik terus dari 10, 11, 12, 13, 14. Dan itu compounding. Compounding itu maksudnya keuntungannya eh, menggulung gitu. Jadi dari 10% tambah 100, tambah 1 juta, 11 juta, 11 juta, 10% dari 10 juta, 10% dari 11 juta itu 1,1 ini terus ditambah gitu. Sampai akhirnya di tahun keempat kita dapatkan 14,6 juta. Jadi terlihat perbedaannya bahwa kalau misalnya kita investasiin, duit kita itu bertambah. Nah, perlu kita tahu juga nih, ada inflasi. Jadi rata-rata kalau misalnya kita rata-ratain inflasi selama 10 tahun terakhir, kalau misalnya diratain ya sekitaran 4%. Jadi makanya aku ambil ambil apa? Ambil asumsi inflasinya 4% misal. Walaupun sekarang di tahun kemarin kalau nggak salah 2% ya. Kalau sekarang udah turun 0,76. Jadi misal masih 4% nih. Nah, secara tulisan di rekening kamu mungkin 10 juta duitnya, tapi secara daya beli nilainya itu berkurang jadi cuma 8,5 juta. Kenapa gitu? Bayangin dulu di tahun 2000-an, contoh apa ya? Contoh inflasi itu misalnya mie. Dulu beli mie di tahun 2000-an, tahu kan harganya berapa tuh cuma range-nya ya 500 sampai 1000-an doang. Jadi kita bisa beli dengan duit 10.000 bisa beli 10 mie. Tapi sekarang di tahun 2025 ini harga mie sekarang udah berapa? Udah 3.000 ya, 2.000. Kalaupun ada 2.000, 2.900 misalnya. Udah 3.000. Berarti selama 25 tahun ini harganya itu naik meningkat hingga 2 sampai 3 kali lipat. Jadi daya belinya itu menurun. Kalau dulu bisa beli mie dengan duit 10.000 dapat 10, sekarang beli mie dengan duit 10.000 cuma dapat 3 sampai 4 4 mie gitu. Jadi bukan apa namanya? Jadi dia kayak daya belinya menurun. Ini aku coba hitung kalau misalnya kena inflasi jadi secara nilai real rupiahnya itu kalau yang ditabung tadi 8,5, kalau yang diinvestasiin 12,5. Nah, 12,5 ini kita berhasil meningkatkan duitnya dari 10 juta jadi 12,5. Ini udah dihitung sama inflasinya begitu. Em, Kemudian selain apa namanya eh, gara-gara inflasi kita perlu investasi juga kita menyadari ya bahwa kita punya kebutuhan dan tahun kebutuhan kita bertambah, ada tanggung jawab yang mungkin ada yang berkeluarga gitu-gitu. Terus juga kita tahu di saat ini mungkin 5 tahun ke depan kita nggak tahu ya negara kita ini mau sampai gimana gitu. Sekarang aja kita udah merasakan krisis krisis multidimensional ya. Dalam artian kita ngerasain ada orang yang di PHK, ada yang pendidikannya terancam gitu kan. Jadi karena krisis tadi kita perlu mempersiapkan dana darurat kita. Itulah cara dengan berinvestasi. Ini chatnya 23. Wow. Nah, ini aku coba bikinin grafiknya ya. Ini udah aku hitung juga sama dengan inflasinya. Jadi secara signifikan itu kalau misalnya kita nabung itu menurun nih dari 10 juta jadi dari 8. Terus kalau misalnya kita investasi dengan return 10% itu sampai sini. Jadi selama 4 tahun dia naik secara signifikan gitu. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar tuh, kayak ada orang kuat atau misalnya dia tiba-tiba datang ke kita bilang, investasi itu sama dengan judi. Nah, itu ada dua kemungkinan kenapa dia bisa bilang gitu. Pertama, dia investasi, terus tiba-tiba rugi kan, terus karena dia nggak belajar dulu tentang investasi di awal. Jadi, ketika rugi dia keluar-keluar tuh, wah investasi ini judi, scam gitu kan. Kayak binary option gitu. Binary option tuh di investasi, padahal bukan. Atau salah satu, satu lagi kemungkinannya Em, dia belum pernah berinvestasi tapi ya emang pengen keluar-keluar doang investasi juga ya mungkin dia bingung gimana caranya kok kamu bisa masukin duit terus kamu dapat keuntungan mungkin dia bingung caranya gimana jadi kayak nah ini judi nih. Nah ini adalah ekspresi ya kalau misalnya ada yang bilang investasi sama kayak judi aneh banget sih gitu. Nah, secara definisi sebenarnya investasi itu adalah kegiatan kita mempersiapkan dana atau sumber daya lainnya di hari ini yang nanti ke depannya itu berkembang menjadi sebuah keuntungan gitu. Contohnya misal kita investasi ke perusahaan.
Misal nih, Mbak Nanda, misal Mbak Nanda punya bisnis, bisnis pempek gitu kan. Terus aku melihat nih, wih keren banget bisnis pempeknya sekarang udah ekspansi ya ke banyak tempat gitu kan. Terus aku tertarik karena ada prospeknya gitu. Aku masukin tuh modalnya ke Mbak Nanda, Mbak aku investasi ya ke kamu, biar kita bisa ekspansi lebih gede lagi dan nanti untungannya kita bagi. Misal 50-50, tapi biasanya nggak gitu sih, 50-50 aku jahat banget ya. Jadi mungkin aku cuma dapat 10-20%, Mbak Nanda 80%. Jadi ibaratnya kita menanamin modal ke Mbak Nanda, terus Mbak Nanda yang apa namanya em, melakukan proses bisnisnya, proses ekonominya, dan keuntungannya itu dibagi ke kita. Jadi jelas investasi ada barangnya dan juga ada nilai ekonominya. Tapi judi itu dari awal memang didesain untuk orang kaya yang gabut. Dia duitnya banyak tapi bingung mau dipakai buat apa. Terus juga judi didesain untuk dari awal memang nggak desain buat menang. Jadi ketika kamu udah deposit misalnya 100.000 nih 1 juta gitu kan. Ya di hari itu kamu deposit, di hari itu juga duitmu udah hilang gitu. Tapi kalau investasi nggak gitu. Ya ada datanya, ada keuntungannya begitu. Nah, ini yang aku simpulin ya. Jadi sebenarnya investasi itu data, judi itu angan-angan semata. Jadi kenapa tentang data investasi itu ya karena sebenarnya ketika misalnya kita berinvestasi ke emas, ke tanah, rumah, kemudian misalnya ke instrumen lain aset finansial kayak saham, itu kan ada datanya kayak kita bisa ngecek data historikalnya kalau harga emas dalam 10 tahun terakhir itu naik naik secara signifikan atau misalnya di perusahaan yang pengen kita invest gitu kita bisa tuh ngeliat laporan keuangannya, kita bisa lihat prospektusnya, apa yang mereka kerjakan, bisnis yang mereka apa kerjakan, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian kita juga bisa melihat grafik historical datanya. Selama 10 tahun misalnya Bank BRI apa dia bertumbuh tuh perusahaannya. Nah, itu kita ngecek dari data itu, oh ada prospek nih, ada prospek untung di depan ya kita analisis. Kemudian dianalisis hanya kita berinvestasi. Tapi kalau judi dari awal itu cuma angan-angan semata. Kayak misal pernah dengar unsur Toto, bla 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 bla, bla, dapat dapat duit 10 juta dalam waktu 1 hari itu angan-angan semata dari awal kalian nggak bakal dapat duit 10 juta itu. Begitu. Nah, em, terus dari mana sih investasi itu dapat memberikan kita keuntungan? Kalau yang tadi aku ceritakan sebenarnya itu lebih ke kayak keuntungan secara berkala ya dapat dapat duit, dapat dividen, dapat imbal hasil itu kan secara berkala ada yang satu bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, ada yang setahun sekali. Tapi sebenarnya kalau misalnya sumber keuntungan dari investasi itu kebagi jadi dua. Ada yang regular cash flow sama capital gain. Jadi kalau regular cash flow itu kita mendapatkan keuntungan berkala dalam bentuk imbal hasil ketika berinvestasi. Seperti misal dividen, hasil hasil kita menyewakan tanah, hasil kita menyewakan rumah, kontrak atau jadi ibu-ibu kos, bapak-bapak kos, bapak kos gitu kan dapat duit tuh setiap bulan. Terus misalnya kupon itu kalau misalnya kita investasi di obligasi itu keuntungannya dalam bentuk kupon. Terus bunga itu kalau misalnya kita investasi di deposito kita dapat bunga. Nah kalau di dalam agama Islam kan haram ya karena riba. Jadi nanti aku nggak akan bahas ini, bahas bunga-bunga ini. Terus hasil staking ini misalnya teman-teman invest di kripto. Terus apa? Kalau pengen dapetin keuntungan secara berkala itu bisa dengan staking. Jadi kayak membantu para penambang untuk memvalidasi transaksi di blockchain gitu. Terus ada capital gain, kita mendapatkan keuntungan nih dari menjual aset dengan harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga beli. Seperti misalnya jual emas, properti, saham, Bitcoin, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli saham di tahun ini, ketika di 5 tahun ke depan jual itu pasti harga jualnya lebih tinggi. Teman-teman nggak bakal tuh menjualnya dengan harga yang lebih rendah. Kalau lebih rendah ya berarti rugi dong. Nggak ada gunanya investasi. Nah, terus kalau misalnya saya ingin berinvestasi, saya bisa investasi kemana ya gitu. Nah, ada mungkin jawab investasi emas lah. Dari dulu kan orang selalu emas, ada barangnya, em, didukung dengan pemerintah dan semua orang investasi di emas. Itu bisa, terus investasi leher ke atas lah, lebih manfaat. Itu juga bisa. Jadi kita investasi ke skill, terus jadinya bisa dapetin income dan bisa dipakai buat investasi yang lain. Itu juga bisa. Atau kripto lah, masa depan uang soalnya. Ya itu juga bisa karena kan sekarang lagi marak-maraknya tentang cryptocurrency. Sekarang juga apa udah lumayan masif ya penerapannya gitu. Dan ada prospeknya itu juga bisa. Jadi apapun jawaban teman itu bisa benar. Jadi bisa investasi ketiga hal ini bisa.
Nah, tapi kalau misalnya kita breakdown by jenis asetnya, jadi kita investasi di sebuah aset, itu ada jenisnya. Jadi ada yang aset real, kemudian aset finansial. Kalau aset real itu adalah sederhana ya, yang dia ada wujudnya, kayak emas, tanah, rumah, gedung, apartemen, properti lainnya, terus barang aneh itu juga termasuk aset real. Terus ada aset finansial. Biasanya dia asetnya nggak berwujud, tapi sebenarnya secara wujud tuh lebih ke kayak menunjukkan kepemilikan atau klaim atas suatu ekonomi atau bisnis. Jadi dalam bentuk kertas itu kalau misalnya kita punya kepemilikan di saham itu ada ada kalau bisa beli itu tuh ada bukti kepemilikannya, ada bukti klaim bahwa kita ada bagian di perusahaan itu. Walaupun cuma misal persenan cuma 0,00001%, tapi kita memiliki perusahaan itu dengan bagian yang kecil tadi. Contohnya kayak surat berharga, saham, obligasi, reksadana, kripto, dan instrumen keuangan lainnya. Obligasi itu surat utang. Nah, ini kok misalnya bagi bagi ke dalam apa ya perbandingannya ya dari sisi bentuk contoh sumber nilai risiko keuntungan dan likuiditas ya ini sebenarnya nggak jauh beda dari apa yang aku jelasin sebelumnya cuma mungkin ini bisa teman-teman screenshot misalnya mau tahu misal perbandingannya jadi ini nggak akan aku jelaskan lebih lanjut tuh mengingat waktu sekarang udah jam hmm. Oke yang aset real itu daftar asetnya ini aku coba kasih contoh-contohnya ya walaupun sebenarnya ada banyak banget tapi ini ada empat ada properti, tanah, emas, logam mulia, barang koleksi dan lain-lain yang kalau misalnya properti itu potensi keuntungannya per tahun bisa 5-15%. Kalau tanah 5-20% tergantung lokasi sama areanya seperti apa perkembangannya. Kemudian emas dan logam mulia bisa menangkal inflasi potensi keuntungan 40% per tahun. Barang koleksi 5% sampai 30% tergantung tren dan kelangkaan. Dan ini masih banyak lagi nanti coba caranya di Google daftar aset real itu. Terus selanjutnya aset finansial ada banyak ya, ada saham, obligasi, reksadana, ETF. Itu ETF itu gabungan saham dan reksadana yang bisa diperjualbelikan di bursa. Kemudian ada deposito, surat berharga, kripto, P2P lending. Jadi kalau misalnya saham itu potensi keuntungannya bisa hingga 20% tergantung perusahaan dan kondisi pasar. Obligasi 10% tergantung jenis obligasi, reksadana 4-15% tergantung jenisnya, ETF 8-15%, deposito 3-6% per tahun, SPN surat berharga 5-7%. Nah, cryptocurrency ini bukan minus 200% ya. Jadi kayak karena memang sefluktuatif itu jadi bisa kita cek potensi keuntungannya itu kalian bisa rugi. Jadi kayak eh, dari minus 50% sampai 200%. Tapi minusnya itu juga enggak 50%, kadang ada yang minus hingga 100%, minus 150% tuh itu mungkin banget, itu udah hal yang biasa di kripto. Aku aja invest di kripto tuh, aku ada aset, ada koin yang aku udah biasa ngelihatnya kalau udah rugi di minus 100% itu udah biasa. Tapi kebantu dengan investasi yang lain, jadi nggak terlalu bermasalah buatku. Terus eh dia juga nggak hanya 200%, bisa 1.000 hingga 2.000% itu bisa banget. Tapi ya itu sangat fluktuatif. Jadi makanya tidak disarankan untuk pemula. Kalau pemula masuk, ungkat langsung. Terus P2P lending, potensi keuntungannya per tahun 10-20% begitu. Jadi ini daftar aset finansial dan masih banyak lagi kayak futures itu juga termasuk aset finansial. Nah, apakah investasi bisa rugi? Bisa kalau kamu nggak ngerti investasi. Kemudian juga kamu asal masuk aja ikut-ikut, oh orang pada FOMO, FOMO saham, FOMO kripto, ikut masuk-masuk. Tapi nggak belajar dulu, pasti rugi karena kamu nggak ngerti awal. Mungkin teman-teman dengar ada yang apa namanya sahamnya rugi, kemudian em, yang kena scam itu mau banget di investasi karena tadi nggak belajar dulu di awal. Nah, rugi ini sebenarnya kalau di investasi itu ada konsep high risk high return. Jadi semakin tinggi resikonya, semakin tinggi juga keuntungannya. Jadi kalau misalnya kamu ngejar keuntungan yang tinggi misalnya, ya kamu pasti akan menemukan resikonya juga tinggi gitu. Jadi sebelum berinvestasi, jangan cuma ngejar keuntungan gede doang, tapi pertimbangkan juga resikonya. Jadi ada low risk, low return, ada medium return, ada risk high return itu ya disesuaikan. Kayak contoh yang low risk, low return kayak misalnya emas, kayak reksadana. Jadi dia harganya lebih stabil dan kalian nggak bakal deg-degan tuh kalau misalnya harganya tiba-tiba turun tuh nggak bakal deg-degan, nggak bakal takut karena dia nggak turun sejauh itu karena low risk tadi.
Tapi ya itu loh juga. Jadi disesuaikan dengan mental dan apa ya mindset bukan mindset mental dan emosi teman-teman. Teman-teman kuat nggak kalau misalnya tiba-tiba dia minus minus persen gitu gitu. Nah, terus gimana caranya buat kita untuk meminimalisir resiko kerugian? Yang pertama, pahami sebelum beli. Jadi jangan ikut-ikutan orang lain. Pahami dulu. Oh, misal mau investasi di reksadana, pelajari dulu. Pelajari dulu prospektusnya, laporan keuangannya, gimana cara dia apa me, apa ya manajer investasinya itu mengelola dananya gitu kan. Kan reksadana itu sebenarnya sesederhana kita menitipkan duit kita manajer investasi buat dia kelola gitu. Jadi ya pelajari dengan benar kalau misalnya invest saham, pelajari perusahaannya, historical datanya, prospektusnya, kemudian laporan keuangan itu dipelajari benar-benar gitu. Jadi jangan ikut-ikutan tren, pahami dulu dengan betul. Terus kedua, pakailah uang dingin. Jadi jangan pakai uang kebutuhan. Misalnya gini, teman-teman misalnya punya income 5 juta per bulan misalnya. Terus ternyata kebutuhan teman-teman juga 5 juta tuh. Jadi setiap punya gaji 5 juta pasti habis. Nah, yaitu duitnya jangan pernah dipakai buat investasi. Dari awal kamu pengeluarannya udah 5 juta. Ya mungkin kan ada yang memang udah ngirit-ngirit tapi karena dia sandwich generation atau misalnya dia ada kebutuhan untuk menghidupi keluarganya ya jadinya kalau habis duitnya itu jangan dipakai duitnya buat investasi karena itu bukan uang dingin tapi uang kebutuhan. Nah, tapi misalnya kamu punya income 5 juta, tapi kamu pengeluarannya cuma 3 juta. Berarti kan ada sisa 2 juta tuh. Nah, itu 2 jutanya bisa dipakai untuk berinvestasi begitu. Itu namanya uang dingin. Jadi pokoknya yang bukan uang kebutuhan itu termasuk uang dingin. Uang keinginan juga termasuk gak uang dingin? Bisa masuk uang dingin karena misal di bulan ini kamu pengen beli jam nih, padahal kamu sebenarnya udah punya jam itu, cuma pengen aja. Itu kan bisa di, di waktu untuk dibeli jamnya dipakai aja buat investasi begitu. Terus ketiga, diversifikasi. Jadi jangan taruh semua uang kalian itu di satu aset. Jadi tadi misalnya teman-teman investasi di saham, ya jangan di saham doang, tapi coba di reksadana misalnya. Terus kalaupun di saham itu jadi satu perusahaan, tapi di perusahaan lainnya juga. Jadi misalnya teman-teman invest di misalnya saham Bank BRI misalnya. Terus teman-teman invest di BRI doang gitu kan. Ketika misalnya dia minus, itu teman-teman bakalan rugi banget dan nggak ada investasi lain yang bisa membantu teman-teman karena dari awal teman-teman cuma investasi di satu aset doang. Jadi misal bisa emas, bisa reksadana, jadi kayak paling enggak ada dua lah gitu. Jadi kalau misalnya satunya lagi rugi, yang untung itu bisa ngebantu menutupi kerugian teman-teman tadi gitu. Jadi jangan taruh semua uang di satu aset, minimal dua lah gitu. Terus juga mungkin bisa diterapin juga apa namanya porsinya. Ada yang porsi lebih gede, ada yang porsi lebih kecil gitu. Itu juga bisa. Oke, pertanyaan selanjutnya, mana sih Fik yang lebih baik? Apakah invest 10 juta sekarang, terus ya udah nggak usah invest lagi, atau B, kita invest 300 ribu per bulan selama 4 tahun, jadi kita invest secara berkala, rutin setiap bulan, itu apakah lebih baik? Atau C, ya udah nggak usah invest, aku kan pewaris, bapakku, kakekku, aku tinggal nunggu warisan dari dia, udah aman aku 7 turunan gitu, jadi nggak usah invest karena pewaris misalnya, ya itu juga bisa kalau ada pilihan itu. Maka nggak semua orang pewaris kan ada juga yang perintis itu. Nah, yang akan aku bandingkan adalah antara yang A B, jadi antara investing 10 juta sekarang sama invest 300 ribu per bulan. Ini cocok banget buat teman-teman yang memang duitnya belum banyak gitu. Kayak aku misalnya masih dikit, dia enaknya investasinya per bulan gitu, dalam jumlah kecil. Nah, ini nggak sekali lagi nggak usah bingung sama perhitungannya. Ini aku cuma ngasih gambaran ini kalau misalnya teman-teman ada dua sih kasus, misalnya 10 juta di awal doang, itu nanti di tahun keempat misalnya dapatnya 14,6. Tapi kalau misalnya 300 ribu per bulan, itu secara compounding nanti sampai tahun keempat teman-teman bisa melangkahi teman kalian yang di awal cuma 10 juta doang, tapi nggak invest lagi gitu. Jadi sebenarnya ini nggak ada yang salah ya. Misalnya 10 tadi awal doang itu nggak masalah atau misalnya cuma 300 ribu tapi setiap bulan itu nggak masalah. Semua punya pilihan masing-masing. Nah ini kalau misalnya kita hitung dengan inflasinya kira-kira segini duit kita dan ini udah aman. Kita udah bisa menangkal inflasi. Ya ini nilai asli rupiahnya ini total uangnya. Nah, ini kalau misalnya dibikin dalam bentuk grafik, kelihatan ya bahwa yang 3.000 setiap bulan itu naik lumayan secara signifikan. Ini contoh aja ya, pada penerapannya mungkin enggak terlalu seperti ini, cuma ini yang akan terjadi kalau misalnya teman-teman maraton, jadi bersabar gitu. Tiap bulan misalnya masukin, atau bisa juga yang tadi cuma di awal doang.
Nah, metode yang teman yang dua tadi itu sebenarnya termasuk dari strategi berinvestasi. Jadi secara untuk strategi itu ada dua ya, ada yang lump sum sama DCA, dollar cost averaging. Jadi kalau lump sum itu kita menempatkan seluruh modal investasi secara sekaligus di awal. Contohnya, misal kayak tadi, kita langsung misalnya membeli saham Bank BRI sebesar 10 juta di awal dan let it grow, jangan let it go hilang duitnya, let it grow. Terus kalau DCA itu kita menginvestasikan sejumlah uang yang sama secara rutin. Contohnya setiap bulan misalnya saya menyisihkan 500.000 untuk diinvestasikan ke saham atau misalnya ke Bitcoin begitu. Tuh, jadi ada dua strategi dan tidak ada yang salah. Sesuaikan aja dengan kemampuan dan kebutuhan kita. Nah, biasanya lamsam itu digunakan untuk orang yang memang dia udah pinter ya analisisnya. Dia bukan pemula dan juga biasanya dia punya modal yang besar. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya modal yang kecil, bapak malah mending lebih disarankan untuk pakai DCA begitu. Ini nggak akan aku jelasin terlalu dalam. Ini tentang perbandingannya aja ya. Oke, sekarang pertanyaannya, dari apa yang aku jelasin dari awal hingga akhir, sebenarnya saya ini mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman. Saya ini sebenarnya cocoknya investasi di aset yang mana ya, gitu. Nah, ini aku udah coba menganalisa ya, kalau misalnya aset real, kira-kira ini pertimbangannya, kalau misalnya aset finansial, kira ini pertimbangannya, cuma ini contoh ya, jadi aku nggak bisa membandingkan, mendefinisikan banyak gitu kan, kayak asetnya masih banyak tuh, nggak hanya tiga ini kan. Misalnya aset finansial tuh nggak hanya reksadana saham kripto, tapi ada obligasi, deposito, dan lain itu nggak aku masukin, jadi yang aku tahu aja. Oke, yang pertama misalnya aset real. Teman-teman bisa invest di emas. Dan ini cocok buat pemula. Dan dia bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, low risk, low return, terus bisa menggunakan modal yang kecil. Kan emas itu sebenarnya kalau 1 gramnya, kalau nggak salah ya, nanti coba dibenerin, soalnya aku nggak invest di emas gitu. Satu, itu 1 gram 1,8 apa ya gitu. 1,8 juta itu kan kalau buat pemula ya bagiku itu gede gitu buat beli emas seharga segitu. Tapi ini bisa, bahkan modal yang kecil dengan khusus emas digital. Jadi kayak Antam itu ada fitur emas digital, jadi teman-teman bisa masukin duit 10 atau 100.000 udah bisa invest emas digital. Jadi nanti dapatnya 0,00 berapa gitu. Terus untuk emas dia bisa dijual secara cepat, liquid, cepat. Dia kalau misalnya kita mau jual hari ini, tinggal ke Antam misalnya atau misalnya ke toko emas itu di hari itu udah bisa dapat seharusnya ya duitnya ya. Terus bisa menangkal inflasi iya, terus keuntungannya dari penjualan, dari kita menjualkan jadi dari capital gain. Terus kalau misalnya mau invest tanah, nah ini sebenarnya nggak cocok buat pemula karena biasanya pemula tuh belum tentu dia punya modal besar. Tapi kalau misalnya kita investasi tanah, misalnya 1 hektar itu kan mahal tuh, butuh modal besar. 1 hektar. Ya, biasanya kan nggak pasti kalau misalnya kita investasi beli tanah kan nggak mungkin bisa beli per meter itu ya 1 meter satu itu terus bulan depan satu kan nggak gitu ya konsepnya. Jadi ini nggak cocok buat pemula eh, dan investasi di tanah ini lebih cocok untuk investasi jangka panjang 5 sampai 10 tahun. Medium risk, medium return, kemudian tidak bisa dijual secara cepat. Kita butuh waktu, kalau misalnya mau dijual hari ini ya kita nyari dulu tuh orang yang mau beli. Bisa seminggu sampai sebulan atau bahkan sampai tahunan tuh baru dapat orang yang mau beli, bisa bisa lama, jadi tidak bisa dijual secara cepat. Terus bisa menekan inflasi itu aku kasih tanya, sebenarnya mungkin kalau dulu mungkin bisa ya, kalau sekarang tuh sebenarnya bukan karena nggak bisanya tapi orang yang belinya tuh ada nggak gitu. Kita tahu harga rumah, harga tanah tuh dari tahun ke tahun itu mahal banget. Tapi gaji kita ya gitu-gitu aja, UMR kita gitu aja. Jadi nggak bisa ngejar ngejar harga rumah yang mahal tadi. Nah, bisa nggak ini menekan inflasi? Misalnya kita udah beli beli tanah, terus ada nggak yang mau beli sebenarnya nanti di 10 tahun ke depan? Nah, itu jadi makanya sebuah pertanyaan. Ya bisa kalau ada yang mau beli, tapi kalau nggak ada yang beli, ya jadinya kayak tanah kosong doang, kayak tanah berhantu gitu kan, walaupun nggak ada hantunya. Terus keuntungannya dari capital gain dan regular cash flow sama. Jadi tanah itu bisa disewakan, jadi kita dapat keuntungannya regular cash flow, terus atau bisa kita jual tuh capital gain. Sama yang rumah juga sama konsepnya. Ya begitu kita butuh modal besar, nggak cocok buat pemula. Biasanya untuk investasi jangka panjang, kalau kalian tanya ke bapak kalian, misalnya pasti investasinya jangka panjang, nggak mungkin bentaran doang. Kecuali dia memang developer atau memang dia terbiasa jual rumah dan tanah gitu kan. Oke, selanjutnya yang aset finansial. Ini aku bagi ada reksadana, saham kripto. Kenapa aku nggak jelasin obligasi dan lain-lain?
karena aku gak invest sana, jadi aku nggak terlalu tahu ya obligasi itu seperti apa, yang tahunya cuma tipis-tipis doang. Nah, ini reksadana ini biasanya dipakai buat pemula biasanya. Dan ini cocok pemula, bisa jangka pendek, bisa jangka panjang, low risk, low return juga karena harganya cenderung lebih stabil, returnnya juga lebih stabil. Terus bisa menggunakan modal kecil. Jadi kalau misalnya kayak di aplikasi Bibit ini nggak disponsor ya. Bibit misalnya atau Ajaib, teman-teman udah bisa investasi di reksadana dengan harga 10.000 kalau nggak salah, coba dicek. Tapi kalau misalnya lebih enak lagi, misalnya dimulai dari 100.000 itu juga bisa, itu modal kecil juga ya. Jadi reksadana bisa menggunakan modal yang kecil. Terus reksadana juga bisa dijual secara cepat, liquid, bisa menangkal inflasi ya. Keuntungannya dari capital gain dan regular cash flow. Jadi reksadana itu tidak hanya kita mendapatkan keuntungannya secara berkala ya, per tahun misalnya. Tapi ketika kita jual itu juga mendapatkan keuntungannya. Saham ini cocok buat pemula. eh Bisa cocok, bisa enggak, tergantung orangnya. Kalau saya kemarin, karena saya mikirnya eh, saya invest terus masih butuh manajer investasi itu, kayak saya mikirnya buat apa gitu kan, saya punya waktu untuk menginvestasikan waktu saya untuk belajar saham gitu. Jadi, makanya saya memilih untuk investasi investasi di saham. Tapi kalau misalnya teman-teman memang punya banyak kesibukan, ada ngerjain itu, ngerjain ini, sampai malam misalnya kerjanya gitu kan, terus ada waktu buat belajar, ya saran saya mending pilih yang reksadana begitu. Karena saham ini kita perlu belajar lebih dalam ya. Jadi nggak asalan masuk gitu. Kalau nggak nanti ya minus rungkat rugi gitu. Terus lebih cocok untuk investasi jangka panjang, ya. Terus medium risk, medium return, iya. Jadi dia ada setingkat lebih beresiko, tapi rate-nya juga lebih dibanding reksadana. Bisa menggunakan modal kecil, ini tergantung kita invest di saham perusahaan yang mana. Kalau misalnya invest di Bank BRI, satu lotnya itu harganya 500-an ya, apa 400.000. Jadi itu termasuk modal yang besar menurut saya. Kalau modal itu kayak 100.000, 75.000. Kayak aku dulu pertama kali invest itu di sahamnya Sido Muncul. Sido Muncul itu waktu itu satu lotnya di tahun 2021 itu harganya masih 70 ribuan. Jadi sangat terjangkau. Jadi tergantung ya. Jadi bisa menggunakan modal kecil tergantung kita invest di saham yang mana. Terus bisa dijual secara cepat, iya. Tahan inflasi, iya. Terus keuntungannya dari capital gain dan regular cash flow. Ya, rata-rata aset finansial tuh bisa regular cash flow ya dan juga capital gain. Terus selanjutnya kripto. Mungkin ada teman-teman yang langsung invest ke kripto, ya em, selamat kalau misalnya nggak rugi ya. Tapi kebanyakan kalau misalnya masuk itu pasti kalau misalnya nggak analisis di awal pasti bakalan rungkat dan bakal bilang kripto itu scam. Padahal ya kalian nggak tahu aja caranya, nggak belajar aja gitu kan. Makanya itu nggak cocok buat pemula karena dia high risk high return. Tadi kita lihat di perbandingan tadi sebelumnya di aset finansial, kalau misalnya harga kripto itu Bitcoin, harga kripto ya, harga kripto itu naik turunnya lumayan fluktuatif banget, dan kita harus bisa manage emosi dan mental kita untuk tidak tidak apa ya, tidak tidak khawatir, tidak tiba-tiba nanti pas misalnya lagi turun terus langsung dijual karena panik tuh, minus nih, minus, aku harus jual. Padahal kan ketika dia minus itu waktunya kita beli gitu. Nah, jadi kripto nggak cocok buat pemula, high risk high return, bisa menggunakan modal kecil, iya. Nanti dapat persenan kriptonya itu cuma 0,00 berapa persen gitu. Terus bisa jual secara cepat, liquid, pasti tahan inflasi, iya, karena tadi keuntungannya udah banyak banget, misalnya udah ngerasain keuntungannya lebih dari 50% itu udah melewati inflasi. Kita udah berhasil melewati inflasi banget gitu. Terus keuntungannya dari capital gain dan regular cash flow. Nah, dari enam aset ini nanti bisa coba dipikir-pikir itu. Oh, aku pemula nih, terus aku punya duit cuma dikit. Nah, berarti mungkin bisa emas atau misalnya bisa reksadana. Terus eh, misalnya mau jangka panjang, oh bisa juga reksadana juga bisa jangka panjang ya. Emas juga bisa. Tapi kalau pengen yang agak lebih untungnya lebih lagi, mungkin bisa mulai ke saham atau ke kripto atau misalnya punya modal yang gede, aku dapat duit nih dari hasil warisan. Itu dibanding didiemin, mending dibeliin apa gitu, dibeliin buat investasi gitu. Jadi jangan didiemin duitnya. Kalau misalnya didiemin nanti semakin per tahun, sering berjalannya waktu itu bakal tergerus inflasi. Apalagi Indonesia kan kita tergantung dengan harga dolar ya. Semakin dolar yang tinggi, semakin melemah juga rupiahnya. Dan dengan banyaknya permasalahan di negara ini cenderung apa ya,
agak merugikan kita sebagai rakyat kecil begitu. Dia kita harus bisa memanage keuangan kita. Seandainya di masa depan masalahnya apa ya lebih krisis lagi, kita udah ada apa ya darurat untuk membantu kehidupan kita di kemudian hari begitu. Sudah waktu. Oke. Eh, karena ini udah jam 8.48 ya. Sampai sini aja untuk cara memulainya, ya pastiin teman-teman punya modal dulu. Pastiin punya modal, jangan asal masuk. Nanti kalau asal masuk, misalnya uang panas tadi, uang kebutuhan, nanti ketika rugi itu bingung tuh. Atau misalnya berhutang. Wah, ini parah banget kalau kamu berhutang terus buat investasi. Nanti kalau misalnya rugi, kamu harus ganti hutangmu. Yang tadi terus ruginya tadi itu kayak gimana? Jadi kayak ya pastiin punya modal terlebih dahulu. Terus kalau misalnya pengen tahu cara apa ya duit yang bisa dipakai buat modal, kalau dari saya sendiri biasanya saya hitung pengeluaran saya per bulannya. Jadi biasain pakai catatan keuangan, jadi kita bisa nge-track tiap bulan kita pengeluaran berapa. Jadi misal pengeluaran teman-teman itu em, 3 juta per bulan misalnya, pengeluaran itu udah keseluruhan 3 juta, terus 3 juta ini dikali 6 bulan. Kenapa dikali 6 bulan? Karena bisa jadi kita nggak tahu ya ke depannya kita akan terus bekerja, apakah tiba-tiba nanti di PHK kan kita nggak tahu ya. Ya kalau di PSI mungkin nggak ada seperti itu ya, yang nggak tahu juga sih. Jadi kita persiapkan eh, dana kita 3 sampai 6 bulan, berarti 3 kali 6 18 juta. Nah, kalau misalnya duitnya udah lebih dari 18 juta, ya lebihnya itu bisa dipakai buat investasi. Jadi pastiin teman-teman punya saving terlebih dahulu. Kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba di PHK-nya ada, ya kita hidup dari duit tabungan yang ditabung tadi gitu. Jadi lebihnya itu baru bisa dipakai buat investasi. Terus selanjutnya, ketika misalnya mau berinvestasi tiap bulan, cek dulu income-mu berapa sama pengeluaran berapa. Misal tadi pengeluarannya pemasukannya income-nya gajinya 5 juta, terus pengeluarannya 3 juta, ya bisa tuh 2 jutanya dipakai buat investasi. Tapi kalau misalnya gaji sama pengeluaranmu itu sama nominalnya, ya udah jangan investasi dulu. Jadi pastiin punya modal dulu. Kalau nggak punya modal, cari income, belajar cari kerja gitu kan, belajar cari tambahan duit lagi biar bisa berinvestasi gitu. Nanti setelahnya tinggal pilih jenis aset investasi yang mana, kemudian nanti apa pelajaran lebih dalam, terus nanti pilih exchange-nya, salah apa sih bahasanya, sekuritasnya. Aku biasa di kripto ini bilangnya exchange. Pilih sekuritasnya, terus nanti cek di OJK dia udah tercatat di OJK belum, terus cek di Bapepti juga, ya gitu gitulah pokoknya. Jadi kalau udah baru invest begitu. Jadi secara singkat tuh kayaknya lama ya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya atas perhatiannya ya.